Suaranya masuk nih ngatur. Pelan kan? Punya istri baru, pasti kan lagi sayang-sayangnya sama istri baru tuh Kak. Iya kan? Masuk akal? Iya kan, ayo. Masuk Logikanya akal? gitu. Terus? Terus ketika 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 apa ya? Ya jangan pernah menyakiti. Gitu. Nah, kan belum dilakukan. Kok bisa tahu kalau bakal menyakiti? Loh, logikanya ketika Bapak sudah memilih satu orang, satu orang nih, terus tiba-tiba di pertengahan kan sudah berjalan kan, sudah nikah. Terus tiba-tiba di pertengahan kan sudah berjalan kan, Bapak pengen poligami, ya walaupun istri Bapak mengizinkan, ya kan, walaupun istri Bapak mengizinkan, tapi itu secara tidak langsung Bapak menyakiti, dan itu kan menyakitinya itu selama Bapak poligami. Loh, kok tahu kalau yang pertama tersakiti dari mana? Iya tuh Pak, mana ada seorang wanita yang mau dipoligami Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak. Ini temanya adalah tadi poligami ya, tadi salah. Ada tuh. Ini temanya. Kecuali si perempuan ada suatu masalah yang tidak bisa diberikan ke suami. Contoh masalahnya apa? Punya anak, itu kan bisa ditoleransi. Tapi kan tidak punya anak, boleh poligami. Boleh. Ya, maksudnya ada masalah yang maksudnya ada suatu hal yang tidak bisa diberikan oleh istri pertama. Ya, anak. Itu boleh. Jadi, kalau menurut saya. Itu diperbolehkan poligami. Kalau menurut saya boleh. Tapi si istri pertama sakit hati enggak apa-apa. Ya harus rela. Harus rela. Ya, Gimana? kan? Berarti standar ganda dong. Katanya tadi nggak boleh menyakiti. Konsekuensi, Pak. Maksudnya gini loh Pak, kalau menurut saya ketika satu istri sudah bisa melakukan semua kewajibannya, sudah bisa memberikan semuanya ke suami, ya tidak ada alasan suami untuk bisa poligami. Ya tidak. Ya tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa tidak? Karena alasan poligami bukan hanya kebutuhan suami terpenuhi oleh istri. Tapi untuk apa? Saya tanya Pak Nggih. Yogi. Misal Bapak pengen poligami, alasannya apa? Yang utama? Saya tidak poligami. Maksudnya saya tidak saya setuju poligami tapi saya tidak melakukan Ya, maksudnya poligami. ketika Bapak kan setuju poligami. Ya, alasan utamanya apa? Alasan utamanya banyak Kenapa Bapak sih. setuju? Yang utama saja, yang mendasari. Yang mendasari berarti Jumlah cewek lebih banyak. secara rezekinya lebih banyak. Kalau saya alasannya ya, ini bukan alasan saya sebenarnya. Saya dapat cerita dari Pak Yudi. Nanti saya wawancara dengan Pak Yudi. Ini wawancara dengan Bu Indah dulu sebagai pihak perempuan, pandangannya terhadap poligami. Nah, Pak Yudi itu pernah cerita begini. Tetangganya itu naik bis dari dari Kudus ke Semarang. Atau kebalik ya, dari Semarang ke Kudus. Di tengah perjalanan dia duduk bersebelahan dengan perempuan, punya anak kecil, kalau nggak salah usianya 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nanti saya konfirmasi ke Pak Yudi. Nah, si perempuan ini ditinggal suaminya, dianya itu bercerita kepada si laki-laki tadi. Lah si laki-laki tadi meninggal atau ditinggal nikah lagi? Nggak tahu, pokoknya ada urusan, ada masalah yang terjadi di antara mereka sehingga pihak perempuan ini dengan anaknya itu minggat sebenarnya. Oh, berarti bukan karena maut ya? Beda. Bukan. Minggat kemudian curhat ke laki-laki di sebelahnya, mungkin saking ngorak kuate kan, curhatnya kepada laki-laki di sebelahnya. Biar ketemu ya, bisa curhat kayak gitu ya. Nah,
saya pernah bantah seperti jenengan bahwa tidak ada perempuan yang mau dipoligami. Pak Yudi mengeluarkan cerita ini. Si laki-laki sesampainya di rumah menceritakan semua curhatannya ke istrinya mencari si perempuan tadi bersama anaknya, dinikahkan dengan suaminya, bayangkan. Hatinya, ya Allah, itu kayak hati bidadari. Ini real terjadi, Pak Yudi yang cerita. Dan waktu Pak Yudi cerita itu langsung saya diam saja, karena saya kan juga setuju poligami tapi tidak melakukan poligami karena banyak hal yang mendasari kalau saya berpoligami banyak mudorotnya. Halnya banyak sih sebenarnya. Banyak mudorotnya menurut saya ya. Seperti tadi pembagian adil dan tidak. Kita kan nggak tahu adil dan tidak. Contoh pembagian yang adil, nek menurut jenengan kan 50-50. Ya. Istri dapat perhatian 50%, jenengan dapat perhatian jenengan kok dipoligami sih? Misal istri muda. Maksudnya istri muda kan minta diperhatikan 50%, kan begitu. Ya otomatis kalau istri muda pasti Pak, yang ini kan berarti yang tersingkirkan kan istri tua. Nek jenengan berpikirannya itu adilnya itu seperti itu kan, 50-50 porsinya kan? Saya dalam segi semua hal ya. Nggih. Tapi nek adil menurut saya pribadi berbeda. Contoh, kita punya anak 3, misalkan ya kita punya anak 3 SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita menerapkan sistem keadilan yang jenengan utarakan tadi, berarti anak SD itu uang sakunya 50.000, anak SMP uang sakunya 50.000, anak SMA, anak kita SMA uang sakunya juga 50.000. Apakah itu adil? Bukan Pak, itu berbeda. Nah, kan? Masalah lagi. Tentang apa namanya keadilan dari istri pertama dan istri kedua kan, ya kan? Konsep adil menurut jenengan kan konsep gitu. adilnya kan kita bahasnya istri nih kan, beda konsep adil kalau anak, ya kan? Karena beda umur, beda sekolah kan. Nah, istri juga beda umur, beda usia, kebutuhannya juga beda. Terus berarti yang tua yang banyak gitu, apa yang muda yang banyak? Yang tua karena sudah menikmati hartanya si laki-laki dari pertama kali menikah sampai menikah lagi, kan sudah dapat banyak tuh. Tinggal misalkan suami usianya 40 menikah lagi, menikah dengan istri pertama usia 23, berarti kan 23 ke 40 tahun istri pertama sudah menikmati banyak itu. Iya kalau menikmati Pak, lah kalau lagi merintis, saya coba kebanyakan laki-laki kan seperti itu Pak, merintisnya sama saya, terus nanti ketika sukses mau nikah lagi, ayo coba. Mantap. Beda tuh Pak. Tanganku kesel. Susahnya sama istri itu Pak, enaknya sama istri muda. Ayo. Kok tahu Kan kalau tidak konsekuen. iya, kok tahu kalau dengan istri muda itu enak? Loh, dari mana? logikanya gini Pak, ketika bapak menikah ya kan masih muda, dengan si istri yang sama-sama masih muda nih, kita kan bahas yang orang muda ya, otomatis kan sedang merintis karir. Ya, ketika sudah mapan di usia 40, kebiasaan entah apa ya, entah pola pikir laki-laki. Bukan pola pikir, itu namanya Apa? Puber kedua. Ya, oke. Lagi wawancara, Bu. Poligami, Bu. Wawancara bahas poligami. Itu Bu Ambar. Lain waktu saya akan wawancara dengan beliau. Bahas keuangan. Poligami, Bu. Bener ya, Bu. Nah, sampai apa tadi ya? Kan Maksudnya usia 40. Usia 40 sudah mapan kan. Terus puber kedua. Keduanya kan pengen ikut lagi. Biasanya begitu. Biasanya kan seperti itu. Nah, logikanya merintisnya itu kan bersama istri tua kan. Nah, terus mau senang-senangnya ketika mapan sama istri muda. Ya. Belum tentu loh. Egois atau tidak Pak? Ayo saya. Belum tentu gini loh. Di usia 40 belum tentu dia sukses. Dan juga belum tentu dia merintis dengan istri pertama. Kadang-kadang dia sudah kaya raya, menikah dengan istri pertama, sudah kaya raya, sudah menikmati kekayaan, pengen menikah lagi, gitu loh. Kadang-kadang kalau posisinya si laki-laki seperti itu bagaimana? Misalkan, wes awet bayi deh, wes kaya raya. Ada ya bayi. Kaya raya. Kaya raya. Ada ya bayi yang lahir sudah kaya. Karena orang tuanya kaya raya kan dapat warisan. Ardi Bakri. Nah, itu. Anaknya Nia Ramadhani. Itu menikah lagi Ya tuh. itu boleh lah.
Sekarang boleh berarti poligami menurut Bu Indah Paripurna Tapi itu kalau tentatif. Pak Indah Purnamasari, Oh iya, Dek. Maaf, Indah Purnamasari salah sebut Baca lagi. lu. Soalnya di sini ada dua yang namanya Indah. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Yang satu Indah Purnamasari, yang satu Indah Paripurna. Yang satu Indah BC. BC itu Business Center. Business center. Iya, Business Center. In English speaking. In Indonesia, Business Centre. Center. In Indonesia Kalau saya speaking. pribadi nggak setuju dengan poligami. Sip. Iya Pak, tolong ya Pak, Bapak juga ya Pak. Pertahankan prinsip itu. Pertahankan prinsip Bapak, jangan sampai nanti kita sukses kuliah. Amin. Sampai apa lagi Pak? Sebentar, soalnya ada suara itu. Ngedit angel tuh. Ini dipotong gitu ya? Kan dipotong. Ya, saya mau ajar Pak. Duh, orang ngajar tuh. Oke, terima kasih tentang pandangan poligami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.